adalah anggota DPR yang mereka tuh minta maaf atau kebijakannya itu baru berubah kalau masyarakat udah demo. Kenapa masyarakat Indonesia dianggap gampang dibeli suaranya sama gampang didistraksi? Halo rekan zona menyala, kali ini kita punya judul masyarakat Indonesia dipandang gampangan. Oke, masyarakat Indonesia dipandang gampangan oleh anggota DPR dan pemerintah. Saya akan sampaikan kenapa sih perspektif itu bisa hadir gitu. Kenapa mereka mikir kayak gitu tentang masyarakat kita, tentang kita sebagai rakyat. Kenapa kita dianggap gampangan, apa problematikanya, lalu kita bisa bersikap apa untuk mungkin berubah lebih baik. Bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Gampang dibeli ini terjadi karena ada kemiskinan struktural yang sebenarnya dipelihara. Kita runutkan dulu dari fenomenanya. Gitu. Justru yang mau saya highlight, fenomenanya adalah anggota DPR yang selalu punya pola, mereka tuh minta maaf atau kebijakannya itu baru berubah kalau masyarakat udah demo gitu ya. Jadi banyak banget anggota DPR yang minta maaf, apalagi setelah dijarah gitu ya, saya menyesal menyakiti, saya minta maaf menyakiti masyarakat. Nah, fenomena itu menurut saya bukan hal kecil gitu, itu adalah sebuah pola berulang dari dulu, mau ada aturan apapun, omnibus law lah apalah. Jadi apa ya, baru dirubah kebijakannya itu setelah di demo, yang artinya di sini kita lihat masalah mereka tuh bikin aturan yang menguntungkan masyarakat kalau masyarakatnya udah protes. Sebelum masyarakat protes, mereka tidak bisa inisiatif untuk membuat aturan, membuat kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Mereka hanya memikirkan kebijakan yang menguntungkan mereka sendiri. Salah satunya adalah tunjangan itu tadi yang akhirnya membuat kita cukup ribut akhir-akhir ini, karena memang pantas buat diributin. Karena apa? Mereka tahu betul saat mereka kampanye dan menginginkan suara masyarakat di dapil mereka masing-masing, kebanyakan dari mereka 99% anggota DPR itu melakukan money politik, mungkin 100%. Mereka kasih uang ke masyarakat yang memang berkekurangan, lalu suruh masyarakat itu pilih saya gitu. Polanya seperti itu. Seolah jadinya kemiskinan tuh sengaja dipelihara. Tapi itu kita taruh nanti dulu. Nah, kita coba bedah pola ini dulu. Pola bahwa mereka ini tahu betul masyarakat ya, rakyat yang memilih mereka di dapil mereka masing-masing itu punya apa ya? Berkekurangan secara ekonomi itu banyak gitu ya. Bukannya berempati, mereka setelah memenangkan empati rakyat saat itu dengan janji-janjinya, mereka lanjut memanfaatkan segala fasilitas yang sumbernya itu adalah uang kita semua, kita nih yang ngegaji mereka gitu loh. Nah, mereka manfaatkan itu sebebas-bebasnya dan lupa dengan semua penderitaan rakyat yang milih mereka, yang mereka lihat sendiri. Jadi di mana empatinya? Nah, di sini kita bisa tahu apakah perubahan sikap anggota DPR itu lahirnya dari empati atau rasa takut kehilangan jabatan. Nah, tapi itu urusan nanti. Itu adalah dua probabilitas antara ya mereka takut kehilangan jabatan atau emang let's say katakanlah memang tulus gitu ya, minta maaf, merasa bersalah gitu. Kedua kemungkinan ini sebenarnya nggak penting. Yang paling penting adalah sedih nggak sedih mereka, berempati tidak berempati mereka, hak kita harus tetap dipenuhi sebagai rakyat. Kita tidak boleh tutup mata dan apatis bilang kita tetap cari makan apa-apa sendiri. Udahlah terserah pemerintah mau ngapain. Nggak bisa. Karena lama-lama makanan kita dicolong. Ya kalau kita apatis, makanan kita dari meja kita nih yang udah kita udah berusaha kerja nih, dicolong, bener-bener dicolong. Kenapa? Karena pajak itu yang terkumpul, APBN itu dari pajak gede-gedenya ya. Dari pengusaha, dari masyarakat, pajak itu dikumpulin. Harusnya buat kita lagi. Fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan. Yang pendidikan dan kesehatan gitu ya. Dan lapangan pekerjaan, itu memudahkan kita cari makan. Nah, jadi kalau misalnya kita apatis, tidak peduli dengan kebijakan, dan tidak melakukan kontrol kekuasaan dengan cara demo itu, maka besar kemungkinan kita udah gak bisa punya makanan di piring, di meja gitu loh. Makanya kita gak boleh apatis. Sekarang kita mau ke bahasan inti, kenapa masyarakat Indonesia dianggap gampangan. Gampangan dalam dua hal nih, gampang dibeli suaranya sama gampang didistraksi. Kita akan bedah. Nah, urusan
gampang dibeli. Jadi gini, gampang dibeli ini terjadi karena ada kemiskinan struktural yang sebenarnya dipelihara. Kenapa? Nah, gini ya, money politik itu sudah puluhan tahun gitu terjadi karena banyak rakyat kita yang lapar, bos. Kalau lapar susah mikir, dan mereka tahu itu. Sengaja dibuat seperti itu. Udahlah, rakyat kecil nggak usah kita pikirin mereka supaya upgrade skill. Rakyat kecil tidak perlu upgrade skill, nggak perlu dididik juga gitu, nggak perlu diubah mindsetnya gitu, dikasih sekolah biasa aja, sekolahnya, fasilitasnya, gurunya ya biasa aja lah, gurunya juga gajinya kecil, supaya mereka datang ke dapil tinggal bayar, udah dipilih deh dia, nanti di DPR ya udah tinggal mikir gimana caranya balik modal. Itu lebih mudah daripada mereka kampanye menunjukkan apa yang mereka kerjakan, bahas visi misi. Itu lebih susah karena satu, mereka nggak kerja, dua, nggak ada visi, nggak ada misi, bacot aja. Memang sengaja dibuat kayak gitu biar gampang buat mereka. Ketika orang kesulitan, ketika orang cuma bisa mikirin besok makan apa, maka orang itu dianggap gampang untuk dibeli, nggak bisa idealis gitu ya. Kecuali kita udah lihat nih, ada pergerakan masyarakat yang udah sadar, kesadarannya tinggi banget, rekan-rekan dari ojol gitu ya, dan banyak lini masyarakat lainnya, buruh yang idealis, meskipun dibilang lapar ya, tapi bisa idealis, bisa mikir, oh saya nggak mau pilih kamu karena merugikan saya dalam jangka panjang, anak cucu saya bisa nggak makan karena milih Anda gitu. Kita mau timbulkan kesadaran itu lebih meluas, yang mana ini terkoneksi dengan masalah berikutnya, yaitu gampang distraksi, gampangan didistraksi. Nah, jadi di mata mereka, anggota DPR, mereka menganggap masyarakat Indonesia gampang digigit opininya, sehingga banyak nih kasus-kasus yang lolos, banyak kebijakan yang lolos yang tidak menguntungkan kita, banyak. Apalah ini, tunjangan, nggak apa. Pak Mahfud MD udah mention, sebenarnya anggota DPR itu per bulan miliaran, dan itu betul. Udah mereka bisa sabet miliaran per bulan, 1M, 2M. Udah mereka bisa sabet segitu, mereka masih mau tunjangan, kurang ajar kan? Itu nggak masuk di akal. Lo itu masih minta tunjangan, persetan. Ke masalah kedua, yaitu gampang dialihkan, digiring opininya. Misal kasusnya Ridwan Kamil. Ini ngapain kita perhatiin dia punya selingkuhan lah, mungkin anaknya sampai punya anak harus tes DNA lah, apalah. Itu tek-tek bengek gak penting gitu, gak usah diperhatiin. Yang diperhatiin adalah itu OTT dia, OTT-nya, korupsinya bener gak, coba kita kawal ya. Nah itu kan luput dari tangan masyarakat. Kenapa? Karena fokus ke gosip. Itu salah satu contoh besar. Masih banyak contoh lainnya di mana banyak pengalihan isu dan banyak tikus-tikus itu lolos gitu. Mungkin banyak juga kebijakan yang merugikan kita dalam jangka panjang, tapi lolos dari pengamatan kita sebagai masyarakat, tidak terkawal, ya akhirnya berlalu begitu saja. Oh kalau gitu capek banget ya jadi rakyat, harus memperjuangkan, harus mengawasi terus. Buat apa ada inspektorat? Bener, nggak guna inspektorat juga. Inspektorat itu kan tugasnya mengawasi, tapi yang mengawasi juga perlu diawasi nih sama masyarakat. Banyak ya tugas kita sebagai rakyat. Iya, makanya saya bilang di video sebelumnya, kita belum merdeka, masih dijajah pemerintah. Kita masih harus berjuang. Kebetulan banget kita punya pemimpin 90% dungu. Jadi saya nggak bilang 100, saya bilang 90%. Saya yakin banget tuh 90% dungu. Jadi ya kita harus berjuang, mau nggak mau. Perjuangan kita dalam bentuk kayak gini. Jangan fokus sama distraksinya, tapi fokus sama substansinya. Termasuk kemarin 17+8. Banyak dari kita yang fokus sama simbol warnanya. Apakah pinknya itu terinspirasi dari ibu yang pakai jilbab pink, hijaunya hijau ojol gitu. Apa ini terafiliasi dengan LGBT gitu. Tiba-tiba banyak cocokologi nggak penting gitu. Tolong fokus kepada substansinya aja yuk gitu. Ini isinya apa aja? Deadline yang seminggu sama setahun, apa manfaatnya? Apakah penting untuk kita perjuangkan? Oh ternyata penting, berdampak buat kita dan anak kita nanti. Kalau gitu saya perjuangkan gitu. Karena ketika udah ada kesadaran, ini yang kita tuntut apa? Make sense gak? Penting gak? Nah, kesadaran itulah yang membuat kita punya energi untuk berjuang.
Fokusnya ke situ. Sekarang dampaknya dan solusinya. Oke, dampak. Kalau misalnya kita terus-menerus jadi masyarakat yang gampang dibeli dan gak idealis cuma karena lapar. Lapar tuh bukan cuma karena sih. Ya udah, nggak apa-apa ambil uangnya, jangan pilih orangnya gitu. Tapi kan itu juga korupsi, manipulatif gitu. Ya itu manipolitik juga. Ya tapi lapar bos, gimana dong? Kita berusaha cari kerja yang halal. Ya, tapi kalau orang mau ngasih, kalau dia emang tulus ngasih, diambil. Kalau ternyata nggak tulus, ya udah jangan gitu. Dan kita harus udah bisa berpikir bahwa orang yang kita pilih hari ini itu akan berpengaruh kepada anak kita gitu. Bukan cuma kitanya, tapi anak kita, kan kebijakan gitu. Jadi pilih sebijak mungkin, kemudian tingkatkan kesadaran. Minimalisir distraksi, fokus pada substansi, kaji objek bukan subjek. Kaji objeknya gitu ya. Fokus pada nilai yang kita perjuangkan. Itu maksudnya dari fokus pada substansi gitu ya, daripada subjeknya. Kita harus pikir baik-baik sebuah nilai yang kita perjuangkan itu apa dampaknya. Kenapa harus kita perjuangkan? Kita harus mau mikir lebih lah gitu ya. Dan kita sudah bisa melihat ini dari rekan-rekan ojol, itu awareness-nya tinggi banget, dari buruh juga. Nah kita mau di lapisan masyarakat yang lain juga sudah mulai mau kita bangun awareness atau kesadaran seperti itu. Lalu yang paling penting adalah memilih sumber informasi. Informasi ini terlalu banyak yang sampah berlalu lalang, which is kalau garbage in garbage out. Sampah masuk, yang keluar juga sampah. Yang masuk sampah, keluar juga sampah. Jadi kita harus pilih, mau fokus ke gosip atau fokus ke hal-hal yang memang berdampak untuk kita dan anak cucu kita nanti ke depan. Saya rasa itu teman-teman. Jangan putus asa dalam memperjuangkan hak kita sebagai rakyat. Lanjutkan perjuangan. Salam menyala.